Film diawali dengan memperlihatkan kelanjutan hidup Bishop yang kini menikmati waktu luangnya di Brasil. Ia tinggal di sebuah kapal pesiar dan tentu saja kapal ini sudah dipersenjatai sebagaimana Bishop yang kita kenal. Sore itu ia keluar untuk ngopi di sebuah kafe, namun tiba-tiba ia didatangi oleh seorang wanita yang bilang kalau pimpinannya ingin menawarkan Bishop sebuah tugas, di mana ia harus membunuh 3 orang tertentu dan membuatnya mati seakan-akan karena sebuah kecelakaan. Bagi kalian yang belum nonton sequel pertama dari film ini, biar Mimin menjelaskan. Bishop ini bukan sembarang hitman, ia selalu berhasil membunuh targetnya tanpa seorang pun yang tahu. Orang-orang mengira kalau targetnya mati akibat kecelakaan, dan itu semua berkat kemampuan analisis strategi Bishop yang luar biasa. Anyway, kita balik lagi. Wanita ini bilang Bishop harus mau mengambil job tersebut, atau dia dan beberapa anggotanya yang sudah ada di bar siap membunuhnya. Let me make a call. What are you doing? Bishop berhasil loncat kabur menaiki sebuah gondola, namun wanita tadi bersama beberapa pasukan tambahan masih terus mengejarnya, sampai akhirnya ia melakukan aksi nekat demi meloloskan diri. Malamnya, para gangster berusaha menggeledah kapal Bishop, dan ia pun memutuskan untuk memusnahkannya dari jauh bersama dengan musuhnya. Dari sana, Bishop ke wilayah dermaga dan masuk ke sebuah kontainer yang merupakan tempat Bishop menyembunyikan beberapa barang berharga lainnya. Menggunakan komputer khusus, ia meminta intelnya untuk mencari tahu siapa dalang dari penyerangan tadi. Namun, untuk menghindari konflik lebih jauh, Bishop memilih untuk kembali memulai lembaran baru dengan kabur ke negara lain. Singkat cerita, Bishop berhasil tiba di Thailand. Ia ke sebuah pulau wisata yang cukup terpencil untuk menemui teman lamanya yang bernama May. Ia merupakan pemilik villa di pulau tersebut dan di pulau itu juga terdapat sebuah rumah khusus untuk Bishop yang sudah lama ia tinggalkan. Walaupun sudah lama ditinggalkan, ternyata di balik lantai rumah itu, Bishop pernah nyimpan barang-barang penting yang berguna untuk situasi seperti saat ini. Malam itu informasi mengenai wanita tadi dan dalang di balik serangan kemarin akhirnya terungkap. Mafia yang mengincarnya sejak kemarin ternyata seorang pengusaha senjata ilegal bernama Crane. Keesokan harinya, seorang wanita Amerika tiba-tiba muncul. Wanita ini mendatangi May untuk meminta bantuan kotak obat karena ia mengalami beberapa luka di tubuhnya. Terlihat ia seperti habis mendapatkan kekerasan dari seseorang. Dan benar saja, malamnya terdengar wanita tersebut kembali dipukuli oleh pacarnya saat berada di atas kapal. Awalnya Bishop tak ingin ikut campur, namun May memaksanya untuk memberikan bantuan. Terpaksa Bishop pun ke sana dan saat membela diri dari serangan, dirinya tak sengaja membunuh pacar wanita itu. Sembari May mengevakuasi wanita tadi, Bishop masuk ke kapal dan mengecek beberapa hal. Di sana ia menemukan paspor dan HP wanita tadi yang ternyata bernama Gina. Namun di HP Gina anehnya terdapat foto Bishop. Ia pun menyadari ada yang tidak beres. Di lain sisi, untuk menutupi kematian pacar Gina, ia pun membakar habis seluruh kapal tersebut beserta isinya. Pas balik ke pulau, tanpa basa-basi ia menginterogasi Gina tentang siapa orang yang telah mengirimnya, atau apakah dia termasuk anak buah Crane. Awalnya ia tak mau mengaku, namun pada akhirnya ia bilang kalau Crane memang mengirimnya. Namun ia bukan bawahannya, melainkan Crane mempunyai rahasia tentang Gina yang membuatnya terpaksa menuruti perintahnya. Dan soal pacarnya yang sudah mati tadi hanyalah sebuah sandiwara. Gina sendiri tak menyadari misi utama dari Crane, yaitu untuk membuat Bishop jatuh cinta kepadanya. Lalu nantinya Gina bakal menjadi sandera dan Bishop harus melakukan segala perintah Crane atau Gina akan mati. Namun tentu saja Bishop tak sebodoh itu. Keesokan harinya ia mencoba mencari tahu latar belakang Gina yang ternyata seorang pemilik panti asuhan bagi anak-anak mantan korban perdagangan manusia. Kalau Gina dari kalangan baik-baik, maka hal apa yang dimiliki Crane sampai dia menuruti perintahnya? Maka dari itu Bishop langsung bertanya sendiri kepadanya dan Gina bilang kalau sebulan lalu salah satu stafnya diculik. 3 hari kemudian ia kembali dengan kondisi penuh luka dan akhirnya meninggal. Ternyata itulah Crane, dan bilang dia akan menyiksa anak-anak lainnya jika Gina tak menuruti perintahnya. So you see, I didn't have a choice. Siang itu terlihat beberapa pasukan mengawasi mereka dari jauh. Untuk mengulur waktu, Bishop menyuruh Gina untuk berpura-pura bersikap mesra, sehingga anggota Crane mengira semua rencana berjalan lancar. Malamnya, Gina meminta maaf ke Bishop karena sudah menariknya ke dalam pusaran masalah. Melihat tindakan Gina yang tulus dalam merawat anak-anak di panti asuhan membuatnya luluh karena ternyata Bishop waktu kecil merupakan seorang anak yatim piatu. Bahkan ia sudah diperdagangkan ke beberapa kelompok mafia dan sejak kecil dirinya dilatih untuk menjadi mesin pembunuh. Crane ternyata berada di satu tempat pelatihan yang sama dengannya. Namun bedanya Bishop berhasil kabur sedangkan Crane tidak. Dan tanpa disadari kedekatan mereka berdua pun terjalin. Malam itu, Bishop bahkan menitipkan jam tangan pemberian ayahnya, sebagai janji bahwa dirinya akan menghabisi Crane dan dia bisa kembali bebas merawat anak-anak di panti asuhan. I'll keep it safe. Keesokan paginya, Bishop didatangi oleh segerombolan pasukan. Gina berhasil diangkut sedangkan ia dibawa untuk bertemu dengan Crane.
Tell me how to find you face to face. Begitu sampai di tempat Crane, Bishop dijebak untuk duduk di atas sebuah bom. Lalu Crane datang untuk memberikannya sebuah file tentang siapa target pertamanya, yaitu merupakan seorang pengusaha senjata ilegal terbesar di benua Afrika. Ia bernama Krill dan saat ini dirinya ditahan di sebuah penjara paling ketat di dunia yang berada di Malaysia. Crane berjanji akan melepaskan Gina jika Bishop melakukan permintaannya. Untuk memastikan janjinya, setiap Bishop berhasil membunuh 1 dari 3 targetnya, ia akan menerima video call dari Gina. I wish you bon chance. Singkat cerita, Bishop akhirnya tiba di Malaysia dan langsung mengumpulkan semua informasi mengenai Krill. Selain penjara ini sulit untuk ditembus karena berada di sebuah pulau, para napi juga tidak bisa melarikan diri karena lautannya dipenuhi dengan hiu ganas. Sekalipun Bishop berhasil masuk, ia juga harus mencari cara agar bisa mendekati Krill, yang walaupun di penjara, memiliki banyak pasukan napi yang menjaganya sepanjang waktu. Akhirnya Bishop sudah menentukan rencananya. Ia mulai berkeliling untuk membeli beberapa peralatan, mulai dari tinta tato, krim penyelam, dan sebagainya. Lalu 3 barang utama pembeliannya disusupkan ke sebatang rokok, permen karet, dan sebuah kaleng pomade. Ternyata, untuk masuk ke penjara, Bishop memilih dengan cara penyamaran sebagai salah satu buron internasional yang kebetulan ada kemiripan dengannya. Buron itu memiliki tato dadu di mukanya dan itulah kenapa Bishop membeli tinta tato tadi. Keesokan harinya, Bishop menjalankan aksinya, dimulai dengan memprovokasi para polisi yang berjaga di jalan. Tak butuh waktu lama melihat tato di mukanya serta paspor yang sudah ia palsukan, membuat Bishop langsung dikira buron internasional yang sudah sesuai rencananya. Ia pun dibawa ke penjara yang dimaksud dan saat dilakukan pemeriksaan tentang barang-barang yang ia kantongi, sang sipir penjaga tak menaruh kecurigaan sama sekali. Anyway, akhirnya Bishop bisa bertemu Krill secara langsung. Namun tentu saja ia tidak bisa sembarang mendekat karena ia selalu dijaga ketat oleh beberapa pasukannya. Setelah seharian mencoba membaca gerak-gerik sang target, Bishop kemudian mencuri salah satu pisau dari napi saat makan siang. Tadinya Mimin pikir pisau itu akan ia gunakan untuk membunuh Krill, tapi ternyata malah sebaliknya. Very good man. Melihat potensi Bishop untuk dijadikan salah satu tangan kanannya, ia pun langsung diundang untuk berbincang 4 mata dengan Krill di selnya. By the way, sel milik Krill ini agak istimewa. Menggunakan kekayaannya, ia diberi tempat khusus, bahkan ia memiliki berbagai kelengkapan ramuan untuk menjalankan ritual kepercayaannya. Dan inilah momen yang ditunggu-tunggu Bishop. Tanpa membuang waktu, ia membuat Krill pingsan, lalu untuk membuatnya terlihat seperti mati akibat kecelakaan, Bishop yang memiliki pengetahuan kimia yang luar biasa berhasil meracik sebuah racun dari bahan-bahan milik Krill. Tak butuh waktu lama hingga kematian Krill membuat heboh satu penjara. Alarm berbunyi dan para tahanan dikumpulkan. Bishop sendiri langsung menjalankan rencana kedua, di mana ternyata barang yang ia selipkan di dalam rokok merupakan bahan peledak yang ketika disatukan dengan permen karet yang sudah ia modifikasi, membuat ledakan yang cukup untuk menghancurkan dinding penjara. Sebelum loncat ke laut, Bishop mengolesi badannya dengan krim pomade alias krim yang biasa digunakan penyelam untuk menghindari gigitan hiu. Dan dengan begitu, ia pun berhasil kabur dari salah satu penjara terketat di dunia. Here he comes. Tak lama kemudian, Bishop pun dijemput oleh kapal nelayan yang sudah diaturkan oleh Crane untuknya. Dan sesuai janji, Gina dibiarkan tetap hidup yang bisa Bishop pantau melalui video call. You wanted to kill Adrian Cook. Singkat cerita, Bishop menuju titik selanjutnya yaitu Sydney, Australia, karena target keduanya berada di sana. Pria ini bernama Cook dan dia adalah seorang pengusaha ternama di bidang mineral dan batu bara. Namun, sebenarnya ia juga memiliki banyak bisnis kotor di pasar gelap. Cook setiap waktu dijaga ketat oleh bodyguardnya dan tinggal di sebuah penthouse yang berada di sebuah atap gedung ternama di kota Sydney. Untuk naik ke lantai atas, terdapat pintu khusus yang dilengkapi dengan pemindai retina dan sebagainya. Jadi bisa dibilang cukup sulit untuk bisa menyusup ke dalam. Anyway, setelah mengelisah targetnya beberapa hari, mencari tahu kebiasaannya di jam-jam tertentu, Bishop kemudian mencoba masuk ke gedung namun bukan untuk menyusup, melainkan untuk berpura-pura ingin membeli salah satu unit di sana. Dengan trik simpel ini, ia berhasil membuat blueprint dari gedung serta menduplikat kunci milik sang agen properti. Bishop juga berhasil membuat sebuah cairan khusus yang dimana mampu membuat kaca tebal pun bisa langsung pecah dalam hitungan detik. Akhirnya, hari eksekusi pun tiba. Di waktu yang telah ditentukan, Bishop berpura-pura sebagai teknisi, berhasil masuk ke unit apartemennya. Ia berhasil gandakan kuncinya. Menggunakan beberapa peralatan, ia berhasil membuka jendela tebal di dinding. Cukup untuk dirinya menyelinap keluar. Hingga ia pun berhasil memanjat di bawah kolam renang milik Cook. Sesuai perhitungan, Cook yang habis jogging langsung berenang. Dan begitu dia masuk ke kolam, di saat itu juga Bishop sudah siap dengan segala rencananya.
Kren tak bisa berkata apa-apa selain kagum akan Bishop yang tak butuh waktu lama untuk mengeksekusi targetnya. Alhasil, ia pun menyuruh anggotanya untuk menelpon Bishop. Namun, terlihat Gina pas video call meminta Bishop untuk memperhatikan jam tangan yang ia berikan. Tiba-tiba, anggota Kren marah dan memutuskan jaringan. Ternyata, tepat di belakang Gina terdapat nomor seri dari kapal di mana ia ditahan. Dari sana, Bishop dengan mudah melacak keberadaan kapal tersebut yang ternyata kebetulan berada di kota Sydney. Namun, nampaknya menyadari Bishop akan mengincarnya, Kren berhasil memindahkan kapal lebih dulu. Menggunakan helikopter, Bishop mencoba mengejar dan memilih untuk diturunkan di tengah lautan. Dengan modal sebuah alat, ia berhasil berenang ke bawah kapal dan menyusup ke dalamnya. Bishop mampu menghabisi banyak anggota Kren, namun tetap saja jumlah mereka terlalu banyak. Belum lagi, ia datang tanpa persiapan. Alhasil, dirinya berhasil ditangkap. Kren sendiri masih memberikan Bishop kesempatan untuk menyelesaikan misinya, atau Gina akan dibunuh. Ia bahkan menyuruh anggotanya untuk mengantarkan Bishop ke dermaga. Namun, Bishop memilih caranya sendiri untuk kabur dari sana. Singkat cerita, Bishop tiba di sebuah kota bernama Verna di Bulgaria, dan target selanjutnya bernama Max Adam. Seperti Krill, Max juga merupakan salah satu pemasok senjata ilegal terbesar di dunia. Ia memiliki kekayaan yang berlimpah, bahkan ia bermarkas di sebuah bunker khusus di pinggir kota, dengan penjagaan yang tak main-main. Ia juga memiliki beberapa kapal selam dengan persenjataan lengkap. Gilanya lagi, untuk misi kali ini, Bishop hanya diberi waktu kurang dari 24 jam. Singkat cerita, Bishop berhasil masuk ke sistem pengamanan markas Max menggunakan komputer khusus miliknya. Dari sana, ia menemukan informasi bahwa perusahaan memiliki helikopter pribadi di sebuah rumah sakit tertentu di kota. Bishop kemudian ke rumah sakit tersebut dan naik ke atap. Lalu dari jarak yang cukup jauh menggunakan sniper, berhasil menembak kaki salah satu penjaga Max. Dan tak lama kemudian, rumah sakit tersebut mengirim helikopternya ke sana. Di saat itu, Bishop sendiri sudah masuk ke dalam bagasi heli secara diam-diam. Setiap sudut ruangan dilengkapi dengan CCTV. Untuk membuatnya tak berfungsi, Bishop membawa alat pengacau jaringan yang membuatnya sedikit lebih leluasa dalam menyelinap. Ia berhasil menumbangkan belasan anggota Max secara diam-diam. Namun hal ini sudah mereka antisipasi. Makanya Max langsung masuk ke lift untuk menuju sebuah bunker bawah tanah. Namun, sekali lagi kita diperlihatkan kemampuan Bishop dalam menganalisis blueprint sebuah gedung yang membuatnya selalu selangkah lebih cepat dibanding musuhnya. Call me when you know something. You're in a safe room, jack off. Suddenly. Ternyata, sosok Max ini berbeda dibanding Krill maupun Cook. Ia malah terlihat lebih santai dan mengagumi cara kerja Bishop yang bisa menerobos semua pengamanannya. Tanpa basa-basi, Bishop juga menawarkan Max sebuah kerjasama, di mana sejauh ini Kren sudah memperalat Bishop untuk menyingkirkan semua saingan bisnisnya. Sekarang, gilirannya untuk balas dendam. Dengan begitu tak hanya Max selamat, tapi juga bakal menguasai mangsa pasar yang lebih besar. Namun, untuk menaklukkan Kren, Bishop membutuhkan sumber daya yang Max miliki. Ia pun setuju dan rencana pembalasan dendam pun telah disepakati. Dimulai dengan mereka membuat sebuah scene yang seakan-akan Max mati akibat terkena jebakan yang Bishop buat. Di saat ia tercebur ke laut, Bishop muncul untuk membawanya menyelam ke tempat yang tak ada satupun orang yang mengetahui bahwa ia selamat. Dengan begitu, Kren akan mengira bahwa target ketiga telah berhasil dieksekusi. Kren sendiri tak percaya jika Max sudah mati, maka dari itu ia meminta sebahagian besar pasukannya untuk ke markas Max dan mencari jasadnya. Bishop sendiri sempat bilang ke Kren kalau mayat Max sudah dia simpan di dalam salah satu kapal selamnya. Dan sejauh ini semua sudah sesuai perhitungan Bishop. Sebelum pasukan Kren datang, ia telah memasang berbagai perangkat di sana. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Bishop langsung meluncur ke tempat Gina disandra. Kren tentunya juga sudah memerintahkan seluruh pasukannya untuk berjaga-jaga. Namun itu semua percuma, karena si botak ini memiliki kemampuan membunuh puluhan orang tanpa terluka sedikit pun.
Gina sendiri sempat tertembak saat berusaha memberikan perlawanan. Kren yang melihat banyak pasukannya telah dikalahkan memilih plan B, yaitu mengaktifkan bom waktu di kapalnya dan meninggalkan Gina di sana sebagai umpan untuk membunuh Bishop. Untung saja sebenarnya di kapal terdapat salah satu fasilitas pelarian darurat yang cukup untuk satu orang. Bishop kemudian mengirim Gina keluar duluan agar bisa fokus menghabisi Kren yang sedang berusaha kabur menggunakan helikopter miliknya. Pada akhirnya, Kren dan Bishop kembali bertemu. Mereka berdua berduel di menit-menit akhir sebelum kapal meledak. Kalau Bishop lompat ke laut, ia akan terkena efek ledakan dari kapal yang bisa saja membuatnya tewas. Maka dari itu, ia memilih untuk tetap masuk ke kapal, namun tak ada yang tahu bagaimana cara ia kabur. Pada akhirnya, Gina pun selamat. Namun keberadaan Bishop tak ditemukan. Kapal Kren hancur lebur dan yang tersisa hanya bagian tempat penyimpanan jangkar kapal. Adam sendiri tak menyangka Bishop akan mati. Namun, ia masih menaruh kecurigaan. Alhasil, setelah di-browsing, ia menyadari bahwa tempat penyimpanan jangkar kapal itu sangat kokoh dan bisa menampung satu orang dewasa. Maka dari itu, ia kemudian meretas CCTV pelabuhan dan benar saja ternyata saat malam hari, diam-diam Bishop keluar dari sana dalam keadaan tanpa terluka sedikit pun. Setelah beberapa bulan menghilang, Bishop ke Kambodia, ke sekolah yang Gina dirikan untuk anak-anak yatim. Ia sendiri tak menyangka kalau orang yang sudah ia sangka mati ternyata masih hidup. Inilah Bishop si botak, hitman paling jenius.